Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimadi Ditya Prasanti dari kelas G absen nomor 6, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan. Di video ini saya akan menjelaskan wirausaha yang berada di lingkungan sekitar rumah saya. Belakangan ini, kewirausahaan sedang banyak dibicarakan sebagai salah satu pendongkrak kemajuan perekonomian masyarakat. Kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahasa Prancis yang berarti perantara. Secara umum, kewirausahaan merupakan sebuah sikap mental seseorang yang didasari oleh rasa kreativitas dan juga berdaya cipta menghasilkan suatu barang yang bernilai jual. Kewirausahaan merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, maupun cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko ataupun ketidakpastian. Sesungguhnya, kewirausahaan memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu melatih individu untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jika seperti yang kita ketahui, apabila seseorang bekerja di suatu instansi, toko maupun yang lainnya, pasti yang diberikan adalah materi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan tugas masing-masing karyawan. Nah, berbeda halnya apabila bekerja sebagai seorang pengusaha. Banyak orang yang bisa belajar dari pengusaha tersebut dan mengadopsinya menjadi hal yang positif bagi mereka. Yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia masih dikategorikan memiliki angka pengangguran yang tinggi. Nah, maka dari itu, peran dari wirausaha ini sangatlah penting karena bisa membantu mereka yang kesusahan, yang tidak sesuai dengan tempat kerjanya terdahulu, maupun yang tidak sesuai dengan teman kerjanya. Yang ketiga yaitu berpeluang dalam meraih keuntungan dengan optimal. Walau di tahapan awal, uang bukanlah daya tarik utama untuk kegiatan wirausaha, namun keuntungan yang didapat dari hasil berwirausaha itu tentu menjadi motivasi tersendiri untuk mereka yang sudah membuat usahanya sendiri. Dan yang terakhir yaitu melakukan hal yang disukai dan memunculkan rasa senang dalam mengerjakan. Hal yang didasarkan oleh para pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil ialah kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukanlah kerja. Namun, kebanyakan wirausahawan yang berhasil memilih masuk ke dalam bisnis tertentu itu karena memang mereka itu tertarik, memiliki minat dan suka akan pekerjaan tersebut, sehingga mereka mengerjakannya dengan asyik dan tanpa keberatan sama sekali.
Nah, untuk mengetahui bagaimana kegiatan wirausaha itu berjalan, saya pun mewawancarai salah satu wirausahawan yang berada di lingkungan sekitar rumah saya. Nama seorang wirausahawan yang saya wawancarai adalah Pak Eko. Pak Eko ini adalah penjual terang bulan yang berada di dekat lingkungan rumah saya. Setelah mewawancarai Pak Eko, saya pun mengetahui bagaimana awal mula Pak Eko ini membangun usahanya. Awal mula Pak Eko membuka usaha ini yaitu berawal dari orang tuanya. Nah, ternyata usaha ini sudah dilakoni oleh orang tuanya sejak lama, yaitu dibuka di Bandung. Namun karena ada beberapa hal yang membuat Pak Eko pindah ke Bali, sehingga Pak Eko pun membuka usaha terang bulan ini sendiri. Nah, orang tuanya membuka terang bulan di Bandung, sedangkan Pak Eko membuka usahanya ini di Bali. Dan setelah saya wawancarai lebih dalam, ternyata bisnis Pak Eko ini sangatlah berkembang, sehingga Pak Eko mampu membuka 3 cabang di Bali. Kemudian saya pun lanjut untuk bertanya mengenai bagaimana menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Pak Eko pun menjelaskan hal pertama yang harus dimiliki yaitu percaya diri. Percaya diri bahwa usaha yang akan kita bangun itu pasti akan berhasil. Pak Eko pun mengatakan bahwa menjadi seorang wirausahawan itu risikonya sangatlah tinggi. Wirausaha penuh risiko dan juga tantangan, misalnya seperti persaingan, harga barang yang naik turun, barang yang tidak laku, dan sebagainya. Namun, semua tantangan itu memang harus dihadapi jika ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Kemudian, Pak Eko pun melanjutkan bahwa menjadi seorang wirausaha itu haruslah mandiri. Seorang dikatakan mandiri itu apabila orang tersebut dapat melakukan keinginannya dengan baik dan tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain. Pak Eko juga menceritakan bahwa dulu orang tuanya yang mengajarkan Pak Eko ini membuat usaha seperti ini, sehingga sampai saat ini Pak Eko pun bisa melaksanakan dan bisa melakukan usahanya sendiri tanpa bantuan orang tuanya lagi. Pak Eko pun mengatakan bahwa menjadi seorang wirausahawan itu harus memiliki komitmen yang tinggi, baik itu komitmen terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya terhadap konsumen agar nama baik dari usaha yang sudah dia bangun itu tetap mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau pembeli, sehingga pembeli pun akan terus meningkat dan pada akhirnya tercapailah target dari usaha yang telah dibangun tersebut. Ya, sudah mau bantu. Nah, baik, sekian video wirausaha
wirausaha yang dapat saya tampilkan. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan Para Mesanti. Om Santi Santi